Cilacap terkini, Papdesi Kabupaten Cilacap tuntut kesejahteraan dan beri kriteria calon pemimpin di Kabupaten Cilacap. Eksklusif telusur pilkada. Eksklusif bersama Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia Papdesi Kabupaten Cilacap Parwoto SPD MPD. Bagaimana arah Papdesi dan bagaimana kesejahteraan Papdesi Kabupaten Cilacap? Apakah Parwoto SPD MPD sebagai Ketua BPD Desa Merenek, Kecamatan Maus, Kabupaten Cilacap, dan juga sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Cilacap akan ambil bagian dalam Pilkada 2024 Kabupaten Cilacap. Eksklusif Jurnal Media hari Senin 22 April 2024. Ini Badan Permusyawaratan Desa. Nah, sekarang ini menjadi PA BPDSI. Kesatuan Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia. Oke, itu berapa Pak anggotanya Pak? Anggotanya ya hampir 2000-an. 2000 ya? Per desa itu kan ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9. Alhamdulillah semuanya eksis, insya Allah. Oke. Pak, bicara BPD Pak, itu kan DPR-nya desa Pak ya? Betul Pak ya? Betul. Itu bicara kesejahteraan Pak, apakah sama Pak ketika tanggung jawabnya besar untuk pembangunan dan masyarakat? Itu untuk kesejahteraannya atau bagaimana Pak kinerjanya Pak? Kalau untuk kesejahteraan sementara ini memang juga tidak seimbang, tidak sama lah. Jadi tergantung dari PAD desa juga. Kalau yang dari pemerintah dulu kan hanya sekitar 350. Terus begitu saya matur ke Pak Bupati, Pak Tato dulu. Terus 3 hari berikutnya di bel ternyata dinaikkan, yang ketua menjadi 500. Terus yang wakil ketua 50 sampai yang anggota 350. Kalau yang anggota naik 50.000. Ya idealnya Pak, BPD kan tanggung jawabnya lebih besar Pak dibandingkan dengan ketua RT dan RW yang mendapatkan tunjangan juga Pak. Mungkin ideal yang pas Pak, hitungan jenengan sebagai ketua umum itu berapa? Kalau ideal yang pas seharusnya sama dengan UMR atau UMK Kabupaten Cilacap, itu harusnya ya. Karena cuma memang sementara kita lagi berjuang dengan pemerintahan desa, khususnya lurah yang kemarin sudah di ACC, lurah diperpanjang menjadi 2 tahun, 8 tahun, BPD juga di dalamnya. Kita lagi berjuang untuk kesejahteraan, nanti biar diakomodir oleh pemerintah pusat. Ya, karena kalau kita misalkan di pemerintah daerah dengan adanya sekarang ini kayaknya nggak mungkin. Nah, sehingga paling ya kami berharap di pemerintah daerah untuk bisa mengusahakan minimal ya bisa untuk menambahkan sedikit lah di APBD Kabupaten Cilacap untuk memberikan kesejahteraan bagi BPD. Karena untuk BPD itu hanya berat banget. Ya, selain pengawasan, aspirasi dan sebagainya ya, maksudnya menambah aspirasi masyarakat dan sebagainya, hampir sama tugasnya dengan pemerintah desa. Cuma memang sementara ini untuk kesejahteraannya ya masih minim. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti ke depan akan bisa lebih baik lah intinya kayak gitu. Ya, padahal fungsi BPD itu bisa mengimpeachment ya, atau memberhentikan kepala desa atau mengusulkan pemberhentian kepala desa Pak. Betul nggak Pak? Enggak, kalau dulu ya. Kalau dulu tahun 2000 sampai tahun ada 5 tahun 2 kali periode lah. Itu kan BPD, Badan Perwakilan Desa, sama dengan Dewan di desa, itu dulu bisa mengusulkan, memberikan bisa. Kalau sekarang kan BPD beda lagi. Dengan aturan yang baru BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Yang di sana ya hanya bisa kalau sementara ini untuk di desa antara kepala desa dengan BPD itu kan mitra. Nah, sehingga untuk kekuatannya memang berbeda. Kalau dulu pengawasan langsung, kalau sekarang kan tidak. Nah, sehingga untuk memberhentikan tidak bisa memberhentikan. Paling hanya usulan-usulan, ada kata terjadi sesuatu atau mungkin korupsi atau mungkin kepala desa yang menyeleweng dari tugas dan wewenangnya, itu paling BPD hanya bisa mengusulkan ke tingkat berikutnya, sama ke di Permades maupun ke Bupati. Ya. Kayak gitu. Ya. Hubungan yang beberapa di desa mungkin Pak, ada yang disharmoni atau harmoni Pak untuk pengawasan atau pengamatan panjenengan sebagai ketua umum Pak. Ada beberapa desa yang hubungan antara BPD dengan kepala desa ini disharmoni, itu gimana Pak? Ya ini tergantung dari masing-masing individunya. Seharusnya antara BPD dengan pemerintah desa itu harusnya kan sinergis sesuai dengan aturannya loh ya.
Pada kenyataannya kalau yang enggak sudah kami sosialisasi ke teman-teman. Kebetulan juga kami sudah melantik beberapa di kecamatan, baik Cipari, Cimanggu, terus mana Sugian dan sebagainya. Besok ini tanggal 25 kita akan melantik BPD di Kecamatan Nusawu, PA BPDC dengan Pak Camat saya melantik, nanti Pak Camat menyaksikan. Nah, kami setiap ada event-event tertentu, baik pada saat silaturahmi maupun apa, kita sampaikan kepada BPD agar antara pemerintah desa dengan pemerintahan kan lurah dengan seandainya, kalau pemerintahan BPD di dalamnya. Kita menyampaikan agar ya paling nggak BPD diakui, diakomodir dan sebagainya, ada rezeki ya dikasih sehingga tidak terjadi miss. Sudah saya sampaikan semua, alhamdulillah sementara ini desa-desa yang agak miss sekarang sudah mulai bercampur baur dengan pemerintah desa karena lurahnya sudah mulai tidak seperti dulu lagi lah kayak gitu. Ya, bicara kesejahteraan Pak, usulan Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa akan terus berjuang untuk kesejahteraan teman-teman minimal UMKM. Mau bermain sendiri atau kalau hanya ketua umum kan mengusulkan sulit Pak. Mungkin di tahun politik mungkin ada gambaran sebagai ketua umum akan nyalon bupati atau gimana Pak? Kalau soal nyalon secara pribadi ya kepengen jujur aja secara pribadi lah ya, namanya punya hak dipilih dan memilih kayak gitu kan, ya boleh-boleh saja. Cuma kita harus melihat apakah masyarakat mau, terus kita punya suara apa enggak, didukung apa enggak, kan seperti itu. Jadi kita menyalon bukannya sekedar istilahnya kepengen, tapi harus bisa menyelami diri sendiri. Bagaimana dengan masyarakat, mampu nggak saya memimpin dan sebagainya kan seperti itu. Kalau mungkin mampu dan masyarakat dipercaya ya biasa saja, siapapun boleh kan kayak gitu loh Pak. Tadi bicara mengusulkan atau memperjuangkan Pak. Kalau mengusulkan dan memperjuangkan tidak punya kebijakan Pak. Mungkin kalau Pak Parwoto jadi bupati atau wakil bupati tentunya kan punya kebijakan sendiri Pak. Mungkin ada hal yang lebih spesifik Pak untuk mungkin konsolidasi atau teman-teman biar lebih kesejahteraan semakin meningkat itu gimana Pak? Ya kami sementara kan sudah sering merapat lah ke pemerintah daerah, pemerintah bupati, pemerintah kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Ini kan kayak gitu, kita memperjuangkan dengan teman-teman, tidak sendirian, kita ajak teman-teman silaturahim. Di situ kita minta pendapat, minta sesuatu agar bisa dikasih dan sebagainya gitu. Ya kalau misalkan ke depan tadi saya sampaikan tadi ya, itu soal kebijakan memang kalau sendiri ya jelas ya, kalau kita yang sendiri memerintah mungkin gampang, kalau kita ngobrol dengan teman-teman sudah langsung bisa berjalan. Tapi kalau misalkan kita belum jadi apa-apa ya memang kita harus selalu berdekatan dengan para pejabat, karena apapun pejabat yang memberikan kewenangan di dalamnya. Untuk figur yang mungkin beredar Pak di teman-teman BPD atau di teman-teman desa Pak, mungkin figur yang diinginkan bahasa masyarakat atau bahasa BPD itu figur untuk di tahun politik Pilkada Cilacap ke depan Pak? Kalau figur yang jelas bisa membawa aspirasi masyarakat dengan baik, terus masyarakat Cilacap bisa sejahtera, terus Cilacap bisa berkembang dengan baik, ini kan kayak gitu. Itu figur yang saya seperti itu. Siapapun yang memimpin asal bisa membawa Cilacap lebih baik, masyarakat pasti akan memilih. Intinya kayak gitu. Mungkin ada sosok figur atau inisial nama atau mungkin nanti akan berdampingan dengan Pak Parwoto? Kalau sosok figur ya siapapun baik. Sementara ini kan ada yang jelas lah, sudah Yuda Buming, ada Pak Kawal, ada Pak Wakil Bupati itu dulu, Pak Samsul ya, Rohman juga ketemu yang luar, ada Pak Warid, ada Pak Imam, ada Pak Taufik gitu kan. Ini sudah booming lah ya. Mungkin di dalamnya sudah yang mau lagi, mungkin ada Mas Ratin, ada Mas Supri. Itu yang mungkin bisa saja namanya hak ya. Dan setelah ini yang booming di masyarakat ya, yang sementara saya tahu ya sebagai BPD, sebagai masyarakat ya, tadi Pak Kawal, terus Pak Samsul, ada Pak Taufik. Itu yang jujur lah, yang sementara ini ramai di masyarakat. Kalau Pak Parwoto? Kalau saya ya mungkin tahu. Star carrier ya Pak ya? Saya kan hanya orang biasa, orang yang tidak punya
kepiawaian, orang yang tidak punya kepintaran, orang yang tidak punya apa-apa lah. Saya hanya sekedar parwoto yang istilahnya sebagai kepala sekolah dan sebagai ketua BPD maupun ketua PGRI itu aja. Itu lembah mana ini ilmu semar mungkin Pak Parwoto ini? Kan mengalir saja. Artinya kalau mengalir, kalau ada perintah atau dilamar siapa ya? Ya kita belum tahu. Ya, kita belum tahu, itu kan panggilan. Kalau tiga nama pekan yang tadi disebutkan Pak, lebih condong kemana Pak kalau jadi wakil? Aduh, kalau condong saya belum tahu ya. Yang penting tiga orang ini semuanya bagus. Semuanya bagus tiga orang ini. Artinya Bismillah kan, ya Pak ya? Ya Bismillah, mungkin udah masyarakat bisa apa namanya suka dengan teman-teman yang sudah mau nyalon. Ya kayak gitu. Ya, mungkin sampaikan Pak kepada teman-teman BPD Pak menjelang tahun politik 2024 yang semakin dekat dan menjelang pendaftaran Pak. Mungkin sampaikan kepada masyarakat harapan dan teman-teman BPD supaya nanti pemimpin ke depan akan lebih baik atau semakin berjaya Pak. Silakan Pak. Bagi untuk teman-teman BPD di Kabupaten Cilacap, saya berharap kepada teman-teman semua karena panjenengan sebagai tokohnya masyarakat nanti memilihlah yang baik, memilih calon-calon yang betul-betul akan membawa Cilacap lebih baik, membawa Cilacap bisa berkembang, bisa mensejahterakan masyarakatnya lah. Kalau masalah sejahtera, desanya bagus, juga panjenengan juga akan ikut di dalamnya. Untuk pesan yang lain ya, monggo, itu semua tergantung panjenengan. Jangan lupa pilih saya gitu ya. Pilih saya justru nanti saya dianggap apa ya? Atau mungkin sebentar lagi ada gambar Pak di beberapa titik strategis Cilacap? Gambar kok di rumah banyak. Banyak di sekolah juga banyak gambarnya. Iya. Tapi sebentar lagi juga ada Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Telusur Pilkada Jurnal Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.